Selamat malam teman-teman sekalian. Malam ini kita kembali lagi di Kertarajasa Podcast, khususnya ada di Kepo. Malam ini kita punya tamu, khususnya Bante Santacito. Perkenalkan, saya Samanera Abisarano, saya akan memandu sebagai host pada malam hari ini. Dan teman-teman sekalian nanti bisa bertanya terkait dengan topik yang akan kita usung, yaitu adalah berdana yang tidak mubazir. Nanti kita akan diskusi terlebih dulu 30 menit pertama, dan kemudian nanti kita akan adakan tanya jawab melalui live chat di YouTube bersama Bante Santacito juga, ya. Oke, Bante, kita senang nih bisa ketemu lagi dan utamanya mau ngobrol tentang berdana yang tidak mubazir. Oh iya, baik. Bante, banyak kasus sekarang, utamanya adalah tentang kesalahpahaman berdana nih. Kita bahas ini di pertama kali khususnya, kayaknya ada persepsi masyarakat yang mungkin menyimpang atau yang mungkin belum tepat terkait dengan berdana. Barangkali Bante boleh kasih semacam definisi yang mungkin proper atau cukup baik terkait dengan berdana itu apa berdasarkan Tipitaka? Iya, jadi kalau kita lihat dalam Tipitaka, berdana istilah dana dulu ya. Oke, oke. Jadi kalau dalam istilah dalam bahasa Bali, kata dana itu artinya giving, artinya pemberian. Nah, jadi pemberian. Jadi objek yang diberikan itu adalah dana. Ya. Maka ada istilah danang deti, memberikan pemberian. Jadi yang didanakan. Nah, ketika berdana atau memberi itu adalah sesuatu yang baik, yang berguna, itu merupakan salah satu ajaran yang sangat ditekankan oleh Sang Buddha. Oke. Bahkan boleh dikatakan bahwasanya ajaran berdana ini menjadi pondasi bagi ajaran-ajaran atau praktik dhamma yang lainnya. Ya. Makanya kalau kita perhatikan Sang Buddha ketika berbicara tentang berbagai macam praktik dhamma diawali dengan berdana. Selalu ya Bante ya? Selalu. Jadi misalnya ketika berbicara tentang anupubisika Oh iya, atau anupubikata, yang bertahap ya, latihan bertahap. latihan bertahap, kemudian ajaran bertahap, itu adalah yang pertama dana kata. Ya. Jadi pembicaraan tentang berdana. Kemudian ketika berbicara tentang ada 3 jenis, yaitu punya kriya-watu atau 3 jenis perbuatan yang bajik. Ya. Maka dana, sila, dan bawana. Berdana dulu, baru kemudian praktek sila, praktik bawana. Kemudian kalau kita bicara tentang 10 parami, yaitu perfection yang itu dikembangkan oleh seorang bodhisattva dalam upaya untuk mencapai kebudayaan, maka diawali dengan berdana. Ya. Maka berdana ini menjadi salah satu ajaran yang memang sangat penting dan menjadi pondasi bagi praktik-praktik lainnya. Ya. Akan tetapi tentu berdana di sini dikatakan sebagai hal yang baik, yang bajik ketika apa yang didanakan, apa yang diberikan adalah yang bermanfaat. Ya. Selama itu bermanfaat, itu baik. Tapi kalau itu tidak bermanfaat, yaitu bukan yang dimaksud dengan berdana yang baik ini yang dijadikan sebagai atau dengan istilah punya kebajikan atau dengan istilah salah satu bagian dari parami, perfection, kesempurnaan yang harus dikembangkan oleh seorang bodhisattva. Bante, menarik tadi Bante ada ambil satu definisi dana, itu adalah danang deti. Itu Iya, adalah iya. memberikan pemberian. Betul, ya. Lantas Bante mungkin bisa kasih klarifikasi atas kesalahpahaman yang dimiliki sama umat ya. Dalam arti, apakah dana itu harus dalam bentuknya materi? Oh tidak, jadi berdana itu bisa berbagai macam. Memang salah satu yang sering dibicarakan, berdana itu biasanya adalah materi, yaitu berdana makanan, tempat tinggal, obat-obatan, cloth, baju atau jubah, berdana minuman, berdana termasuk vehicle atau Kendaraan. kendaraan itu. Itu adalah biasanya adalah berdana mengacu pada itu. Ya. Tapi Sang Buddha menyampaikan bahwa dana tidak harus demikian. Bahkan pernah Sang Buddha menyampaikan ada 5 jenis dana yang disebut Mahadanani Aganyani. Jadi 5 jenis dana yang unggul sekali. Ya. Bahkan dikatakan Mahadana, great gift atau great giving. Yang besar. Jadi pemberian yang besar yang unggul sekali Aganyani. Ternyata adalah dengan mempraktikkan 5 sila, Ya. 5 aturan kemoralan. Ketika seseorang dalam kehidupannya berusaha untuk melatih diri untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan, itu dikatakan sebagai abhayadana. Jadi berdana yang di situ memberikan keamanan, safety, abhaya, tanpa ketakutan terhadap lingkungan sekitar.
dan juga disebut sebagai awera dana. Jadi berdana yang di situ tidak ada permusuhan atau berdana kasih sayang, berdana cinta kasih terhadap yaitu makhluk lain. Ya. Dan juga disebut sebagai abya pajang dana. Berdana abya paja, jadi kasih sayang tanpa adanya kebencian. Nah, itu juga bagian dari berdana. Jadi tidak harus berkenaan dengan yang sifatnya materi. Dan bahkan Samuel pasti tahu bahwasanya ada istilah bahwa dhamma danang, yaitu danang jinati. Ya. Jadi The highest one ya. The highest one. Jadi dari berbagai macam berdana, sabba danang, dhamma danang jinati kan. Justru dhammadana. Iya, dhammadana. Jadi dari berbagai pemberian berdana dhamma atau ajaran yang membawa kepada terutama pembebasan itu adalah yang tertinggi. Maka tidak harus tentang materi, tetapi kan secara umum kita mengawali dari berdana yang sifatnya materi, walaupun itu tidak semuanya. Oke, jadi nggak harus ya, nggak harus yang materi. Tidak harus materi. Bante setuju nggak dengan judul kita nih kalau ada istilahnya mubazir? Mungkin Bante bisa kasih semacam perspektif. Kalau dari Bante sendiri, ada nggak sih sebetulnya dana itu yang mubazir? Ya sebenarnya kalau kita berbicara istilah berdana kan artinya giving, memberi. Ya. Itu saja kan, jadi pemberian. Tentu ada yang mubazir. Ada ya? Ada. Kalau berdana itu yang diberikan adalah hal yang tidak bermanfaat. Oke. Hal yang sifatnya tidak berguna, apalagi yang merugikan. Oke. Ada kan misalnya orang berdana minum minuman keras. Apalagi kepada biku ya. Kepada para biku misalnya begitu kan. Oke. Berdana minum minuman keras. Kalau kami kepada para biku misalnya berdana sisir misalnya kan. Kita enggak punya rambut ngapain juga sisir. Itu ngeledek kali ya. Ya mungkin orang tidak tahu juga. Oke. Tapi kan tidak berguna kan bagi kita kan. Tapi yang jelas kalau berdana itu berdana yang sifatnya itu merugikan, terutama merugikan bagi secara umum gitu ya. Seperti tadi adalah berdana minum minuman keras, berdana misalnya narkoba, berdana senjata untuk membunuh, berdana pancing misalnya gitu kan. Oke. Ya itu kan artinya digunakan untuk melakukan hal yang buruk. Nah yang seperti itu tak pasti mubazir karena tidak berguna. Ya. Dan kalau kami kepada para biku ya juga sama, misalnya berdana sesuatu yang tidak sesuai gitu kan, seperti tadi, atau mungkin ketika sudah lebih tengah hari kita berdana makanan yang siap makan gitu ya, kan itu juga mubazir untuk kita. Oke. Tetapi kalau itu masih berguna, apapun bentuk dananya pasti akan memberikan buah. Dan buahnya pasti baik, walaupun tentu itu akan tidak maksimal. Maka selama yang didanakan itu yang bermanfaat, yang baik, yang useful, itu pasti akan ada buah baiknya. Hanya saja nanti buah dari kebajikan tersebut akan dipengaruhi oleh apa? Yaitu dari orang yang berdana. Jadi motifnya bagaimana, kemudian apakah dia orang yang bajik atau tidak, kemudian dipengaruhi oleh yang menerima. Oh, dua-duanya berarti pengaruh ya? Oh, mempengaruhi sekali. Okay. Yang menerima kualitasnya seperti apa. Dan termasuk adalah benda yang diberikan juga. Oke. Itu juga mempengaruhi seberapa katakan kebajikan yang akan katakan buah perbuatan yang akan diperoleh. Sorry, yang terakhir tadi tentang barang yang diberikannya itu adalah kegunaannya maksudnya. Kegunaannya. Itu juga akan mempengaruhi kan. Itu jadi 3 hal ini. Jadi orang yang memberi, si donaturnya, si pemberi, kemudian si penerima, dan juga adalah benda yang diberikan. Itu juga akan mempengaruhi seberapa nanti buah dari perbuatan berdana tersebut akan muncul, akan diperoleh di sana. Oke. Bante tadi kita ngomong konteks kegunaan. Saya setuju kalau konteks kegunaan selama itu berguna, oke aja ya. Itu masih tidak bisa dikatakan mubazir ya. Betul. Justru itu masih oke lah. Iya. Kalau kita ngomong konteks jumlah, contoh seandainya kalau misalnya di Hari Katina ini kita ambil case yang bisa kelihatan jelas ya Bante ya. Ketika berdana jubah kepada para biku, itu kan kalau Katina kan banyak sekali ya. Betul. Zaman saat ini maksud saya. Iya. Dan itu apakah misalnya dipakai atau tidak, kita kan sudah pasti bisa berlogika juga. Mana mungkin bikunya di Indonesia utamanya bisa pakai jubah sebanyak itu. Betul. Apakah itu bisa dikatakan mubazir kalau jumlahnya? Ya sebenarnya
Yang tadi saya sampaikan bahwa apapun kebajikan yang dilakukan itu tidak akan memberikan kata mubazir gitu kan. Oke. Hanya saja memang dari apa yang sekarang terjadi gitu kan dengan banyak banyak jubah itu kan memang kadang-kadang para biku juga tidak akan menggunakan kan semuanya gitu kan. Tetapi kalau zaman dulu, pada zaman Sang Buddha karena bikunya juga banyak, Hmm. nah kemudian juga pernah kan suatu kali Bante Ananda, itu kan mendapatkan jubah sampai 500 jubah. Bante Ananda, Satu orang ya? iya satu orang. Waduh. Sampai kemudian itu karena yang memberikan kan sebenarnya kan para istrinya Raja Udena. Oke. Awalnya itu sebenarnya kan beliau mendapatkan pemberian jubah gitu kan banyak gitu kan. Kemudian Raja Udena kemudian mengkritik, kenapa ini kok ada seorang biku mendapatkan jubah terlalu banyak untuk apa? Seperti mau jadi pedagang jubah aja gitu kan. Wow. Nah itu dikritik oleh Bante Udena. Tapi kemudian kok Bante Udena, maksudnya Bante Raja Ananda dikritik sama Raja Udena. gitu Oke. kan. Nah kemudian ya karena sesuatu kemudian akhirnya bertanya kepada Bante Ananda. Nah dijelaskan oleh Bante Ananda bahwasanya jubah-jubah ini juga sebenarnya akan digunakan semua. Jadi 500 jubah yang baru itu akan diberikan kepada para biku. Oh. Sementara jubah-jubah yang sudah usang itu nanti akan digunakan untuk yang lain, yaitu apa? Untuk sebagai bed sheet gitu loh. Jadi untuk Oke. penutup tempat tidur. Bed cover gitu Ya ya? bed cover gitu kan, bed sheet gitu kan, penutup tempat tidur. Kemudian yang penutup tempat tidur nanti akan digunakan untuk keset. Yang keset nanti akan digunakan yang sudah tidak digunakan toh, itu akan digunakan untuk dipotong-potong, kemudian untuk mewarnai juga, Oh. dicampur dengan warna. Nah jadi sebenarnya kalaupun seandainya itu banyak jubah pun masih bisa digunakan. Terutama kalau zaman dulu gitu kan. Tetapi lagi-lagi ketika kita bicara apakah apa yang diberikan oleh mereka itu mubazir atau tidak, tetap tidak mubazir. Karena pertama niat mereka juga baik. Ya. Memberikan persembahan jubah. Dan kedua juga memang yang diberikan juga masih useful juga, masih berguna juga. Ya. Sehingga hal tersebut tidak akan memberikan kata mubazir. Pasti akan memberikan buah yang baik. Ya. Bante tadi sebelumnya ada ngomong dua konteks lain tuh. Terkait dengan si pemberinya sendiri sama si penerima. Kita breakdown satu-satu mungkin. Dari si pemberi sendiri, motif apa tuh yang terbaik bagi si pemberi ketika mereka berdana? Apakah emang ada motif yang jelek? Atau yang terbaik itu seperti apa? Oh ya ada, jadi kan seperti apa kalau kita baca ya di berbagai khotbah Sang Buddha, itu banyak sekali khotbah tentang berdana dan juga menceritakan tentang motif. Kenapa seseorang berdana? Ada orang yang berdana memang karena dia itu dipaksa. Dipaksa ya? Dipaksa itu kan. Ya mungkin barangkali kita itu pergi ke suatu tempat kemudian ada orang yang tidak baik gitu kan, memaksa atau dipalak gitu kan, kadang-kadang seperti itu kan terjadi. Tapi diberikan juga ya? Diberikan juga, karena apa? Dipaksa kan? Iya. Diberikan juga, terjadi juga. Kemudian yang kedua juga orang berdana karena takut. Oke. Dia takut ya mungkin karena dipalak juga. Dipalak juga, jadi udahlah kasih aja lah. Kasih aja daripada bermasalah gitu kan. Itu kan sebenarnya motifnya ya sebenarnya tidak begitu baik kan, karena ada takut. Ada juga orang yang berdana itu dengan kemarahan juga. Ya tadi mungkin ketika dipalak, dia sudah dipaksa, dia takut, marah juga. Oh. Bisa juga kan, udah lempar saja gitu kan. Marah dengan kemarahan, berdana gitu kan. Itu juga motif yang bisa muncul. Ada juga orang berdana itu punya motif misalnya supaya terkenal. Ada juga ya kiti sado gitu kan. Jadi ada istilah berdana supaya terkenal. Popularitas gitu ya Mas? Popularitas, itu juga ada. Kemudian ada juga yang berdana karena apa? Karena ketika berdana kok merasa tentram, merasa bahagia, itu juga bisa terjadi. Nah, ada juga yang berdana itu dengan apa? Dengan pikiran nanti akan mendapatkan sesuatu di masa mendatang. Jadi ada timbal baliknya. Ya. Saya sekarang memberi kepada orang tertentu supaya nanti saya diberi lagi atau saya dikasih sama orang tersebut. Ada juga. Ada juga orang berdana itu disebabkan kenapa? Oh dia pernah berdana dengan saya, maka saya sekarang berdana. Bisa juga. Dan tetapi kemudian ada orang berdana
dengan tujuan untuk memperindah, mempercantik batin. Hmm. Nah, itu yang terbaik dikatakan Sang Buddha, itu yang terbaik. Artinya adalah berdana karena tahu ketika berdana kotoran-kotoran batin semakin berkurang. Ya, jadi kebencian, terutama adalah keserakahan, itu semakin berkurang. Kekikiran semakin berkurang. Bahkan kebencian pun juga semakin berkurang. Karena dia berdana, memang betul-betul dengan cinta kasih. Ya. Dan dia juga tahu bahwasanya dengan berdana ini, kotoran batin semakin berkurang. Artinya berdana dengan kebijaksanaan. Dan kebodohan semakin berkurang. Dan itu adalah berdana yang sangat dipuji oleh Sang Buddha. Nah, belum lagi adalah dikatakan kalau orang betul-betul sudah paham tentang berdana, jadi artinya dia punya pemahaman yang baik, dia punya kebijaksanaan dalam berdana. Nah, semakin lama dia itu betul-betul punya kedermawanan. Ya. Kedermawanan yang besar. Sampai dikatakan orang demikian, orang yang memang suka berdana, itu sampai bisa menjadi yang disebut sebagai danapati. Pemimpin ya? Pemimpin berdana. Jadi memang orang-orang bukan sekedar dayaka. Kalau dayaka kan pemberi saja. Tapi dia adalah danapati. Jadi orang-orang yang menjadi pemimpin yang suka berdana. Jadi dia itu tuannya, tuan donatur gitu kan. Memang dia suka berdana. Dan itu di dalam kitab ulasan itu ada analoginya. Apa ini? Jadi ada 3 jenis orang. Ada orang yang berdana, kemudian dia kaya, dia punya sesuatu. Dia punya uang atau punya sesuatu yang dimiliki. Nah, dia menikmati apa yang dimiliki yang terbaik, tapi memberikan kepada orang lain yang itu tidak baik. Nah, itu adalah dikatakan sebagai orang yang menjadi budaknya pemberian. Jadi slave budaknya pemberian itu. Jadi dia menikmati yang terbaik, diberikan kepada orang lain yang tidak baik. Berarti ini kayak modelnya dimanfaatkan gitu ya mungkin ya? Ya, bukan dimanfaatkan juga, tetapi maksudnya itu masih baik ya, sesuatu yang baik juga daripada tidak berdana kan. Ya, tetapi itu masih pilih-pilih, artinya masih pilih-pilih bahwasanya yang terbaik untuk saya loh. Untuk yang lain yang jelek-jelek saja gitu kan. Nah, seperti itu. Konteksnya dia pilih-pilih gitu Pilih-pilih. Jadi apa yang ini kan milik-milik saya misalnya gitu. Ini kan milik-milik saya, maka yang terbaik untuk saya, sementara yang jelek-jelek untuk yang lain. Nah, gitu. Itu seperti budaknya pemberian. Katakan demikian dalam kitab ulasan. Kedua, adalah orang yang dia itu punya yang terbaik dan juga memberikan kepada yang lain juga yang terbaik juga. Jadi sama-sama menikmati yang baik gitu. Ini fair nih, kalau kayak gini fair ya? Ini fair. Nah, itu dikatakan sebagai temannya pemberian. Temannya pemberian. Tetapi justru yang ketiga adalah yang paling dipuji. Jadi dia itu selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Meskipun dirinya sendiri enggak? Walaupun dirinya sendiri, pokoknya apa adanya. Tetapi dia selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Dan itu yang disebut danapati. Itu dalam kitab ulasan. Artinya dia itu orang yang betul-betul dermawan. Tetapi tentu itu muncul dari apa? Dari sebuah kebijaksanaan. Sebuah katakan pemahaman yang benar. Makanya tadi saya mengatakan, ketika orang ini sudah menjadi danapati, pertama, yaitu adalah orang yang anawatadwara. Adalah orang yang selalu membuka pintunya. Jadi membuka pintu dalam hal ini adalah terbuka bagi siapapun. Ya, terbuka bagi siapapun. Jadi dia itu selalu membantu pada siapapun yang datang. Jadi pintunya selalu terbuka. Yang kedua, dia juga disebut sebagai dana sang wibaga ratu. Jadi orang yang bergembira untuk berbagi dana pemberian kepada siapapun. Jadi tidak hanya sekedar pokoknya mengikuti arus, ya orang lain berdana, udah saya berdana. Tapi nggak ada kegembiraan. Tapi dia itu memang bergembira di situ. Nah, karena dia bergembira di situ, nggak apa-apa yang lain berikan yang terbaik untuk orang lain. Kan begitu kan? Karena dia bergembira di situ. Jadi dana sang wibaga ratu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga,
dia juga adalah seorang mutajaga. Nah, mutajaga itu adalah seseorang yang kedermawanannya itu sudah betul-betul berkembang. Muta itu sebenarnya sudah rilis gitu kan. Bebas ya. Sudah bebas gitu kan. Tapi artinya di sini mengacu pada kedermawanannya sudah kayak terbuka sekali. Jadi orang yang betul-betul dermawan. Maka mutajaga. Dan dia juga adalah seorang wosagaratu. Orang yang bergembira di dalam pelepasan. Jadi dia itu memang sudah suka melepas. Jadi sudah suka memberi. Ya seperti misalnya seperti Anathapindika begitu kan. Itu apapun diberikan sama dia. Apapun diberikan kan sampai dia hanya miskin. Itu diberikan itu. Ya karena kan memang sebuah pemahaman kan. Memang sudah habit dia, karakter dia untuk memang suka memberi. Maka menjadi wosagaratu. Memang bergembira di dalam pelepasan. Wosaga, releasing, letting go. Dan juga orang demikian juga dikatakan sebagai payatapani. Jadi tangannya selalu terbuka juga. Tangannya terbuka dalam artian ya siapapun yang minta bantuan kepada dia itu concern gitu, peduli gitu kan. Jadi dia mendengarkan. Jadi siapapun yang ingin dapat bantuan dia terbuka tangannya dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan, keresahan bagi orang tersebut dan dia tergerak untuk memberi. Nah, itu adalah kualitas-kualitas yang dimiliki oleh seseorang ketika memang sudah suka berdana. Dan ketika orang demikian punya kualitas yang sebegitu baik ini juga mempengaruhi seberapa kebahagiaan atau buah dari perbuatan yang dia peroleh dengan cara dia berdana. Berbeda kalau orang yang punya motif yang sebenarnya belum begitu baik, belum begitu pure ya. Ya, belum begitu pure gitu. Ya itu baik juga. Itu baik juga, berdana tetap itu baik. Akan tetapi itu tidak maksimal. Makanya ini juga disampaikan di dalam Dakina Vibhanga Sutta. Dari kitab Majjhima Nikaya itu ya. Majjhima Nikaya di dalam Vibhanga Wagga. Terutama di sutta yang terakhir Vibhanga Wagga. Kan ada 12 sutta kan. Yang terakhir adalah Dakina Vibhanga Sutta. Nah, di sana Sang Buddha juga menyampaikan bahwa berdana yang terbaik memang kalau itu murni dari pihak si donaturnya dan murni dari pihak si penerima. Nah, kalau yang dari donaturnya atau dayaka itu adalah kalau dia adalah seorang silawa kalyanadamo. Silawa adalah seseorang yang memang punya sila yang baik, moralnya murni ya. Kemoralan yang baik dan dia kalyanadama. Artinya memang punya karakter yang memang baik seperti tadi. Ya, itu kalau dari pihak si pemberinya, donaturnya atau dayaka. Nah, dari pihak si penerima juga sama. Semakin orang tersebut atau yang menerima itu mempunyai karakter yang baik, silawa kalyanadama, itu akan semakin buah yang diperoleh itu akan semakin besar. Ya mau tidak mau itu realitasnya akan semakin besar. Makanya ada satu cerita di dalam khutbah namanya Velama Sutta. Itu sebenarnya Sang Buddha menceritakan kehidupan beliau pada saat beliau itu masih sebagai seorang bodhisattva. Dalam kehidupan yang lampau, beliau itu terlahir sebagai seorang brahmana bernama Velama. Dan karena kekayaannya, nah beliau ini melakukan berbagai macam dana dan pemberian yang luar biasa. Jadi dikatakan berapa itu ada 84.000 nampan berisikan emas diberikan ke yang lain, 84.000 nampan berisikan perak diberikan yang lain, kemudian yang berisikan perunggu diberikan yang lain, bahkan 84.000 gajah yang sudah dihiasi dengan berbagai macam perhiasan dari emas diberikan ke yang lain. Nah kan tetapi beliau mengatakan bahwasanya dengan memberikan demikian itu sudah bagus sekali, sudah baik, tetapi buah yang diperoleh itu akan lebih besar seandainya seseorang itu memberikan bahkan katakan menyokong seorang sotabana, satu sotabana. Seorang yang mencapai tingkat kesucian pertama tingkat kesucian pertama. Itu akan lebih besar daripada memberikan
yang tadi dengan berbagai macam Pemberian. pemberian yang sebegitu besar, tetapi kepada mereka yang bukan Sotapana. Oke. Nah, ternyata dengan memberikan kepada seorang Sotapana, yang kita tahu bahwa Sotapana kan sudah menghancurkan 3 belenggu. Oke. Dan orang demikian juga sudah memiliki kemoralan yang luar biasa kan, luar biasa baiknya. Nah, itu lebih besar dikatakan demikian. Tapi nanti lebih besar lagi misalnya kalau seseorang memberikan kepada seorang Sakadagami. Tingkat yang Nah, kedua ya? tingkat yang kesucian yang kedua. kedua, bahkan walaupun seseorang itu memberikan sokongan kepada 100 Sotapana, bahkan satu Sakadagami itu lebih besar. Oke. Nah, kemudian akan lebih besar lagi adalah ketika seseorang memberikan kepada seorang Anagami. Lebih besar lagi kepada seorang Arahanta. Tetapi ingat, lebih besar lagi kalau seseorang ini berdana kepada Sangga. Kepada Sangga, maksudnya kelompok daripada komunitas biku ya? Komunitas biku. Dan lebih besar lagi kalau seseorang berdana tempat tinggal. Instead of food. Jadi alih-alih makanan berdana tempat tinggal untuk biku Sangga. Tapi lebih besar lagi kalau seseorang memperhatikan sila. Jadi praktek dari sila lebih besar lagi daripada berdana. Nah, tetapi di sini yang menjadi satu hal yang sesuai dengan pertanyaan adalah ternyata kualitas dari seorang penerima juga mempengaruhi. Sangat fundamental juga ya? Iya, sangat fundamental. Berarti mungkin kasih jalan tengah deh. Ya. Ini kan pasti kita nggak akan bisa memungkiri ya. Bahwasanya kan kalau di zaman sekarang modernismenya sudah semakin pesat. Iya. Yang namanya orang suci kan jarang ditemukan. Atau mungkin sulit ditemukan lah istilahnya ya. Bukan jarang ditemukan tapi sulit ditemukan. Lantas gimana kita sebagai penerima untuk mendapatkan the highest achievement lah dalam konteks berdana ya. The highest benefit. Itu dalam konteks ini gimana tuh? Supaya tetap berdana kepada orang yang tadi Bante bilang silawanta. Yang bisa katakanlah punya moral yang bagus juga. Iya. Jadi justru kalau saya begini, kita melihat manfaat dari berdana itu tidak hanya dari satu khutbah saja. Tapi kita juga harus melihat dari banyak khutbah yang lain yang juga harus kita jadikan referensi. Justru sebenarnya seseorang yang sudah mengetahui manfaat dari berdana, memang realitasnya adalah ketika berdana kepada mereka yang memiliki kemoralan yang baik, apalagi yang telah mencapai kesucian, itu manfaatnya lebih besar. Tetapi justru orang yang sudah mengetahui manfaat dari berdana, yaitu tidak akan kemudian menghiraukan atau melupakan praktik-praktik berdana yang kecil juga. Oh, tetap dilakukan berarti ya? Justru dilakukan. Kenapa? Kalaupun seandainya orang justru misalnya begini, misalnya ya, dia itu seorang arahanta. Saya harus berdana kepada dia. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Supaya nanti terakhir di alam surga. Justru akan lebih bermanfaat ketika berdana kepada siapapun, tujuannya adalah cita langgara, cita parigara. Untuk memperindah batin yang tadi Untuk memperindah batin, mempercantik batin. Nah, sehingga tidak harus kemudian berdana kepada seorang arahanta. Justru kalau orang yang paham manfaat dari berdana kepada siapapun, kapanpun ada kesempatan untuk berdana, berdanalah. Bahkan Sang Buddha menyampaikan, kalau seseorang tahu manfaat dari berdana, tidak ada satupun orang yang akan makan sebelum dia bisa memberi. Iya, oke. Artinya dia tidak akan pilih-pilih. Oke. Kalau orang tersebut kemudian menunggu arahat datang, kapan datangnya? Ya kan? Menunggu misalnya orang yang telah mencapai Sotapana datang, kapan datangnya? Kapan dananya? Ya kapan datangnya dan kapan berdananya kan jadinya kan? Nah, tetapi kalau orang itu berpikir manfaat dari berdana, apapun berdana itu baik, bahkan dia tidak akan makan sebelum dia bisa memberi. Nah, itu Sang Buddha menyampaikan. Nah, kemudian juga sehingga dikatakan pula berdana yang terbaik adalah seperti hujan di mana-mana. Oh iya. Awatangkasu apa? Sorry, yang perumpamaan hujan ya. Betul. Nah, jadi hujan di mana-mana. Iya. Karena ada kan hujan lokal yang tidak pernah ada hujan, dan hujan di mana-mana kan. Sama hujan hujan yang jarang-jarang. Yaitu hujan lokal itu. Oh, hujan lokal ya. Oke. Iya kan. Jadi artinya kan awan tanpa hujan berarti maksudnya. Yang awan tanpa hujan betul. Yang tidak ada hujan gitu kan.
Jadi kalau tidak ada hujan kan tidak pernah berdana. Kalau hujan lokal kan itu yang berdananya hanya Pilih-pilih. pilih-pilih kan mungkin yang kayak tadi pilih-pilih. Oke. Tapi Sang Buddha justru mengapresiasi, memuji seperti hujan di mana-mana, tidak pilih-pilih. Karena dia tahu kesempatan berdana tidak akan datang kapan saja. Oke. Ketika kita sudah punya barang, kemudian ada siapapun yang membutuhkannya, itulah. Kalau kita mampu dan memang betul-betul tahu manfaat berdana, itulah yang kemudian kita danakan, paling penting sih. Kemudian kalau eksternal kan juga ya tidak harus misalnya orang yang mencapai kesucian, bahkan orang yang baik yang memang dia punya kemoralan yang mereka sedang berlatih, itu juga sangat baik untuk seseorang menyokong, membantu. Bahkan berdana kepada mereka para pengemis yang tidak punya tempat tinggal yang baik, mereka yang pejalan, itu seperti kemana ada tudong itu kan. Ya. Oh itu sangat baik itu dianjurkan sekali oleh Sang Buddha. Oke. Ya, jadi begitu ya. Oke. Ya.